Bagaimana Allah membuat orang yang biasa-biasa saja menjadi pribadi yang luar biasa. Bagaimana caranya? Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Tunggu dulu, tunggu Romo. Itu di belakang Romo kenapa kosong sekarang? Kemana pajangan-pajangannya? Kemana buku-bukunya Romojo? Saudara-saudara, hari ini adalah hari terakhir saya menempati kamar ini. Karena per tahun 2023 saya mendapat tugas perutusan yang baru oleh Bapak Uskup, yaitu saya balik lagi menjadi staf Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta, mendidik para calon imam, mendidik imam-imam masa depan. Jujur bukan tugas yang mudah, tetapi saya percaya dengan bantuan rahmat Tuhan, mudah-mudahan saya bisa mencetak imam-imam masa depan yang jauh lebih hebat. Ceritanya ada yang menarik saudara-saudara. Ketika saya bongkar-bongkar barang saya, tanpa sengaja saya melihat foto-foto saya yang lama. Foto-foto saya waktu masih kecil, foto-foto saya waktu masih remaja, waktu SMA, waktu awal-awal di seminari. Jujur, kurus, cungkring secungkring-cungkringnya. Saudara-saudara, peristiwa saya menemukan foto-foto lama saya. Bagaimana Tuhan bekerja dalam diri saya. Sejak saya bukan siapa-siapa, saya dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dan saya ikuti panggilan Tuhan sejak tahun 95 sampai saat ini. Saya betul-betul bersyukur. Nah, dilalah saudara-saudara, kok ia cocok dengan bacaan kedua hari Minggu tanggal 28 Januari. Anda nanti buka 1 Korintus bab 1 ayat 26 sampai 31. Saudara-saudara, buat saya seorang pengajar kitab suci, seorang imam yang rajin bikin konten-konten di YouTube. Dan apakah Anda tahu saudara, ada kisah yang menarik? Jadi kemarin ketika saya mengajar di kursus pendidikan kitab suci di BSD, setelah saya mengajar, itu saya didatangi oleh seorang ibu. Katanya ibu itu adalah penonton Bible Learning yang setia dan dia disembuhkan dari penyakit kanker. Karena merasa terbantu dengan bimbingan-bimbingan firman Tuhan yang saya sajikan selama video-video di Bible Learning. Buat saya yang hebat bukan saya, tetapi Tuhan sendiri yang bekerja melalui setiap pribadi yang membaca firman Tuhan. Jadi kekuatan firman Tuhan itu sungguh-sungguh, bukan sekedar teori, bukan gara-gara saya yang ngomong hanya karena saya sebagai seorang imam atau seorang pengajar kitab suci. Kekuatan firman Tuhan sungguh punya daya sembuh, daya pulih, membuat kita tunduk pada kehendak Tuhan. Nah, kalau begitu-gitu segala pujian saya kembalikan kepada Tuhan. Saya cuma sebagai alatnya saja dipakai sama Tuhan untuk membantu banyak umat beriman. Nah, kebetulan saya pernah bilang bahwa kalau kita baca firman Tuhan, jadikan firman Tuhan sebagai 3 cara pandang. Anda masih ingat ya? Yang pertama, firman Tuhan sebagai cermin. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita diajak untuk melihat diri kita. Firman Tuhan sebetulnya yang membaca kehidupan kita, bukan cuma kita yang membaca firman Tuhan. Berkaitan dengan hal itu, ketika saya membaca surat Santo Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, saya terkaget-kaget. Berkaitan sama tadi, ketika saya menemukan foto-foto saya waktu masih kecil, waktu saya masih muda. Sekarang umur saya 46. Saya sekarang jadi pengajar kitab suci. Saya sudah lulus S1, S2, S3 soal ilmu kitab suci. Saya mengajar di mana-mana, saya khotbah di mana-mana. Tetapi ketika membaca 1 Korintus bab 1 ayat 26, saya seolah-olah diingatkan kembali oleh Tuhan Yesus. Yosef, ingat, meskipun kamu sekarang subscribernya di YouTube itu hampir 300.000, meskipun kamu sekarang di YouTube itu sudah berjalan 4 tahun,
apakah Anda tahu Bible Learning akan ulang tahun tanggal 14 Februari, ulang tahun yang keempat. Tuhan menampar-nampar saya kembali. Firman ini sungguh-sungguh berbicara untuk diri saya. Dikatakan begini, di ayat 26, ingatlah saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Saya langsung flashback, mengingat kembali pengalaman hidup saya ketika saya dipanggil oleh Tuhan. Sebelum saya masuk ke dalam gelombang rahmat-Nya, yaitu ketika masa-masa saya SD, SMP, SMA. Saya sudah pernah cerita, saya bukanlah siapa-siapa. Tidak pintar, pendek, kecil, kurus, gak punya pengaruh, gak punya hobi, gak punya bakat, gak punya kemampuan, gak punya keterampilan. Saya, kalau orang bilang, oh dia mah B aja, saya mungkin C atau D. Jadi saya diingatkan oleh Tuhan, Yosef, ingatlah keadaan ketika kamu dipanggil. Dikatakan di sini, menurut ukuran manusia. Nah itu dia. Dan betul, saya jadi ingat, kalau dulu, kalau staf seminari yang mewawancara saya tahun 94, untuk masuk seminari, kalau mereka melihat dari sudut pandang manusia, mungkin saya nggak diterima. Karena apa? Ya tadi udah bodoh, nggak punya kemampuan, keterampilan, ditanya hobinya apa yang nggak tahu, bakatnya apa yang nggak tahu. Jadi dulu ceritanya saudara-saudara, saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, saya itu mau mempersembahkan seluruh hidup saya untuk menjadi alat-Mu. Tapi Engkau tahu Tuhan, ada begitu banyak kekurangan-kekurangan yang membuat saya sebetulnya tidak masuk standar sebagai calon imam. Tetapi untungnya saudara-saudara, ketika saya dulu diwawancara oleh para imam, ya dulu saya ingat tahun 95, ditanya di interview kurang lebih 1 jam sebelum saya masuk ke seminari. Untung pribadi yang mewawancara saya, yang menentukan apakah saya diterima atau tidak masuk ke seminari, untung Romo itu tidak melihat pakai kacamata manusia. Nama Romo itu adalah Romo Kuswardianto. Sayangnya beliau sudah wafat, seorang pastor paroki, terakhir bertugas di paroki Cilangkap kalau nggak salah. Pribadi yang luar biasa, yang mampu melihat kedalaman hati seorang Yosef. Ketika mungkin banyak orang melihat saya nggak sanggup, saya nggak akan mampu, saya nggak akan bisa, saya nggak layak, saya nggak bakal becus, nggak memenuhi standar menjadi seorang calon imam, Romo Kuswardianto, orang yang pertama, namanya Romo Anto dipanggilnya, Romo yang melihat entah apa yang dia lihat dalam diri saya. Seorang anak masih culun, masih cupu, kurus kering, kerempeng. Tapi beliau melihat, nah itu yang buat saya bersyukur luar biasa. Ternyata Tuhan mengirimkan satu orang yang mampu melihat kedalaman hati saya. Tidak tertipu dengan packaging saya yang tidak layak di mata ukuran manusia. Di situ saya bersyukur betul-betul ketika saya melihat foto-foto saya zaman dulu dan mengingat kemampuan-kemampuan saya zaman dulu. Benar ya, Tuhan punya cara. Nah di situ ketika saya sekarang jadi staf seminari yang setiap tahun mewawancarai para calon-calon imam, saya diajak untuk melakukan hal yang sama. Yosef, jangan melihat dengan ukuran mata manusia. Sebab kalau kita cuma melihat pakai ukuran manusia saja, bisa tertipu. Karena Tuhan sungguh bekerja secara luar biasa. Dikatakan begini, menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Artinya bijak itu pinter, bisa tahu banyak hal. Tidak banyak orang yang berpengaruh, artinya kuat, punya prestasi, punya kemampuan, unggul di berbagai macam bidang. Tidak banyak orang yang terpandang, artinya punya pengaruh di masyarakat, dihormati. Tidak, Tuhan tidak memilih orang-orang seperti itu. Di ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia. Jadi bukan yang pinter, tapi Allah memilih yang bodoh bagi dunia. Saya bersyukur itulah saya waktu 30 tahun yang lalu. Dipilih Allah
untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia, bukan mereka yang punya pengaruh luar biasa, tapi yang lemah, yang tidak punya banyak hal yang bisa diandalkan. Itulah yang dipilih oleh Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda pernah atau sedang di posisi seperti itu? Lemah, nggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan, nggak punya kekayaan yang membuat orang hormat sama Anda. Anda sering dihina, Anda sering dilemahkan, Anda sering direndahkan sama orang lain. Dianggap ya nggak punya kemampuan. Saudara-saudara, di mata dunia, mungkin kita tidak memenuhi standar. Tapi ternyata di mata Allah, karena Allah melihat hatimu. Kemudian dikatakan di ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ini yang Allah tidak suka. Kalau Allah memanggil orang yang sudah hebat, orang yang sudah tahu banyak, orang yang bisa kemampuannya luar biasa, bisa jadi orang itu memegahkan dirinya. Karena hebatku, karena tampangku, karena pembawaanku, karena kekayaanku, aku dipilih Allah. Tidak. Allah sengaja memilih yang kurang. Allah memilih yang biasa-biasa saja. Supaya ketika Allah memilih dia, Allah membentuk dia menjadi pribadi yang luar biasa. Dan orang itu yang sudah menjadi hebat tidak punya alasan untuk bermegah. Seperti saya ini, kalau saya sombong, wah saya pinter banget gitu. Ya saya ditampar oleh firman ini. Karena apa? Dulu saya bodoh sebodoh-bodohnya. Tapi karena gelombang aliran rahmat yang saya terima, ya bisa lulus S3, bayangin coba. Saya nggak pernah boleh sombong dalam hal ini. Atau menyombongkan diri. Karena banyak orang seringkali manggil saya, Romo artis, Romo selebritis. Jujur, saya dalam hati saya berontak. Saya bukan artis, saya bukan selebritis, karena saya hanya mau menjadi imam biasa. Biasa di mata dunia, tetapi luar biasa di mata Allah. Nah, di sini saudara-saudara yang mau saya bongkar, bagaimana Allah membuat orang yang biasa-biasa saja, orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang tidak terpandang, dipandang hina oleh masyarakat, menjadi pribadi yang luar biasa. Bagaimana caranya? Ini poin dari renungan saya. Ada 3 saudara-saudara yang harus dipegang teguh. Karena ketika Allah memilih kita menjadi alatnya, Tuhan tidak akan membiarkan kita sebegitu-begitu aja. Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang luar biasa dengan 3 cara. Diungkap dalam ayat 30. Yang pertama, ia membenarkan. Saudara-saudara, di hadapan Allah Sang Maha Kudus, gak ada satupun manusia yang bisa benar di hadapan Allah. Disinilah manusia yang hina ini dibenarkan oleh Allah. Oleh karena kasih karunia-Nya, oleh kebaikannya, oleh berkat dan rahmat-Nya, kita dibenarkan. Jadi tidak ada satupun manusia yang merasa paling benar di hadapan Allah. Merasa paling pantas untuk memperoleh keselamatan. Merasa paling benar, paling hebat, paling luar biasa untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Tidak. Karena semuanya itu menurut Santo Paulus, kita semua memperoleh karunia dengan cara Allah membenarkan kita. Yang kedua, menguduskan. Ini yang luar biasa saudara-saudara. Allah yang kudus berhadapan dengan kita yang penuh dosa, penuh kelemahan, penuh cacat celah. Kita diajak untuk hidup kudus. Setelah yang tadi kita diajak untuk hidup benar, tanpa merasa paling benar, paling hebat, karena kita dibenarkan oleh Allah. Yang kedua sekarang kita dikuduskan oleh Allah. Kita dibersihkan, kita diajak untuk hidup kudus. Saudara-saudara, hidup benar, hidup kudus adalah cara Allah bisa merubah kita dari keadaan kita yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Kemudian yang ketiga, Ia menebus kita.
Kita manusia yang jatuh dalam dosa. Kita menjadi milik dosa. Kita dikuasai oleh maut, dibelenggu oleh maut. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Disitulah Tuhan sendiri menebus apa yang menjadi miliknya, yang direnggut oleh kuasa dosa. Jadi bukan karena jasa-jasa kita. Semuanya adalah kasih karunia Allah. Dikatakan, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara-saudara, itulah yang saat ini sedang saya gulati. Ada banyak kata-kata untuk bisa mencerminkan kalimat ini. Misalnya AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam, semua demi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, inilah yang luar biasa, bagaimana Allah mengubah pribadi kita luar biasa dari keadaan yang biasa-biasa saja. Lakukanlah semua tugas-tugas kita dalam hidup, pelayanan-pelayanan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, cara kita membawa diri. Tadi, coba hidup benar ketika dunia sekitar kita jauh dari kebenaran sejati. Cobalah hidup kudus ketika banyak sekali godaan-godaan kita untuk kehilangan kekudusan kita. Dan juga hiduplah sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Allah dengan darahnya yang mahal. Dan lakukanlah semua itu lagi-lagi untuk bermegah di dalam Tuhan. Semoga renungan ini selain membaca kehidupan saya juga bisa menginspirasi membaca kehidupan Anda semua. Doakan saya sebagai seorang Romo, saya besok akan pindah melakukan tugas yang baru. Semoga tugas-tugas itu saya lakukan dengan baik, lancar semua. Saya bisa menjadi seorang imam sampai mati. Salam damai sejahtera, doakan saya selalu. Bye-bye.